Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Abda Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPh pasal 21. Apa itu PPh? PPh itu adalah pajak penghasilan. Di sini kita akan membahas yaitu ada pengertian, pembahasan dan penutup. Langsung aja kita ke pengertian. Nah, di sini ada pengertian PPh pasal 21 merupakan pendekatan dari pajak penghasilan pasal 21 yaitu potongan pajak yang dilakukan atas penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa dan kegiatan yang dibayar kepada orang pribadi yang mengkonsumsi pajak dalam negeri termasuk karyawan. Selanjutnya itu ada peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama itu pegawai, yang kedua itu mantan pegawai, yang ketiga ada mantan pegawai, yang keempat ada penerima pensiun atau pesangon, yang kelima ada anggota dewan komisaris, yang keenam ada peserta kegiatan. Selanjutnya di sini ada pemotongan pajak PPh pasal 21. Siapa aja orangnya? Yang pertama itu pemberian kerja, yang kedua ada dana pensiun, yang ketiga ada bendahara dan kas pemerintah, yang keempat ada orang pribadi, yang kelima ada pembiayaan kegiatan. Oke, selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 21. Nah, bagian pertama itu ada tarif PPh pasal 21, yaitu dikarenakan tarif progresif yang besar tarifnya mengikuti seberapa besar penghasilannya. Jadi tarif pajak penghasilan tahun 2022 mengikuti tarif dari tubuh harmonisasi perpajakan sebelumnya sampai tahun 2021. Tarifnya itu 5% ya. Berlaku untuk sebatas penghasilan sampai dengan 50 juta, kini batas tersebut dinaikkan menjadi 60 juta. Nah, di sini ada gambar yaitu ketentuan progresif PPh pasal 21. Oke, di sini itu penghasilan dari 60 juta per tahun akan dikenakan tarif 5%. Selanjutnya ada 60% sampai 250 juta per tahun ya, itu akan dikenakan sebesar 15%. Selanjutnya ada 250 sampai 500 juta per tahun, itu akan dikenakan 25%. Nah, selanjutnya itu ada 500 juta sampai 5 triliun per tahun, akan dikenakan 30%. Selanjutnya yang terakhir itu di atas 5 triliun per tahun akan dikenakan 35%. Selanjutnya yang kedua itu ada penghasilan kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP itu apa sih? Oke, PTKP itu adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP itu merupakan batasan minimum penghasilan yang ditentukan pajak penghasilan bahwa warga negara Indonesia itu memiliki pajak penghasilan yang dikecualikan atau yang tidak dikenai PPh pasal 21. Fungsi PTKP ini adalah untuk menghitung pajak karyawan tetap sebagai pengurangan yang dapat memperkecilkan penghasilan sebelum dikenakan tarif pajak. Selanjutnya ada status PTKP. Status PTKP setiap wajib bisa berbeda karena ketentuan oleh perkawinan dan jumlah tanggung jawab. Nah, di sini juga ada gambarnya ya kotak. Nah, di situ kita baca ya, PTKP bagi wajib pajak orang pribadi akan dikenakan 45 juta. Selanjutnya ada status menikah nih, akan ditambah dengan 4,5 juta. Jadi 450 juta. Oke. Terus selanjutnya ada tambahan nih 4.500.000 untuk setiap keluarga yang sedara atau anak yang menjadi tanggung jawab minimal 3 tanggung jawab. Nah, itu dikenakan 4.500.000. Selanjutnya ada untuk seorang istri yang menghasilkan tanggung jawab dengan suaminya, maka PTKP yang ditambahkan itu senilai 45 juta. Next. Nah, yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, di sini NPWP itu sangat mempengaruhi penghitungan PPh pasal 21 karena karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tips sebesar 120% dari tips yang berlaku. Jadi misalkan seorang karyawan memiliki NPWP itu akan dikenakan 120% dari tarif yang berlaku. Terus yang artinya di sini mereka membayar 20% dibanding karyawan yang memiliki NPWP. Selain itu, pekerja asing atau WNA yang memiliki NPWP diperlukan sebagai subjek pajak dalam negeri dan dikenakan PPh pasal 21, sedangkan ekspatriatnya tidak memiliki PWP dan bekerja kurang dari 183 hari itu dikarenakan perhitungan PPh pasal 26. Nah, di sini ada contoh perhitungannya yaitu penghasilan neto. Misalnya di sini ada rekap penghasilan Adin ya. Nah, itu per bulannya misalnya dari Januari, Juli itu ada 250 juta dan 300 juta. Jadi totalnya itu senilai 550 juta. Nah, jadi dihitungnya gini. Hasil neto penghasilan bruto dikali 50% itu dari NPWP-nya. Terus selanjutnya penghasilan brutonya kan 550 juta. Nah, itu dikali dengan 50% sama dengan 275 juta. Nah, habis itu penghasilan tidak kena pajak yaitu 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya yaitu 275 juta dikurang dengan 54 juta. Jadi hasilnya itu 21 juta. Nah, jadi itu ada penghitungan pajaknya, yaitu 55% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali dengan 161 juta, itu hasilnya 24,150 juta. Nah, ditambah tuh jadi 3 juta ditambah 24, jadi hasilnya 27,150 juta. Jadi total pajak yang harus dibayar itu 27,150 juta dikurang 16,500 juta sama dengan 10,650 juta. Selanjutnya ada cara perhitungan PPh, yaitu tarif pajak dikali penghasilan dikurang pengurangan bagi pihak penerima penghasilan yang belum menikah NPWP. Perhitungan dilakukan dengan menganalisis 120% dengan total pajak yang terutang. PPh pasal 21 yang harus dibayar itu 120% dikali PPh 21 terutang. Nah, di sini juga ada cara perhitungan PPh pasal 21 penghasilan tetap. Nah, ini tuh dari karyawan gitu loh, karyawan yang tetap. Nah,
Di situ ada komponen gaji. Komponen gajinya itu senilai 10 juta, terus tunjangan lemburnya itu 1 juta, tunjangan komunikasi, transformasi itu 300 dan 500 ribu. Jadi penghasilan dari pemberi kerja per bulan itu 11,800 juta. Nah, selanjutnya ada jaminan yang diberikan oleh pemberian pajak, yaitu jaminan kesehatan 4%, dan jaminan kecelakaan 0,24%, terus jaminan kematian itu 0,3%, terus sama penghasilan bruto per bulannya. Jadi misalkan dari jaminan 3% itu 4%. Jadi dari jaminan kesehatan 4% itu senilai 310 ribu, jaminan kecelakaan 0,24% itu senilai dengan 24 ribu, terus jaminan kematian itu 0,3%, jadi 30 ribu. Total nih dapatnya senilai 12 juta 1,4 juta. Nah, total jadi 11,174. Nah, ada pengurangan dari jabatan yaitu 5% dikali PPh bruto, yaitu senilai 500 ribu. Selanjutnya ada jaminan hari tua kawan itu 2%, jadi 200 ribu, terus jaminan pensiun karyawan 1% yaitu 77,035%. Nah, jadi total nih semuanya penghasilan neto per bulannya itu 11,300. Nah, jadi di total nih semuanya penghasilan neto per bulannya itu 11,396,965 juta, terus penghasilan neto per tahunnya itu senilai 136,763,580 juta. Terus ada PPh kena pajaknya itu senilai dengan 67,500 juta. Terus ada PPh kena pajaknya nih senilai dengan 69,263 juta. Nah, jadi total pertunjukan per tahunnya itu selama 12 bulan itu ada 5.389,45 juta. Selanjutnya itu ada cara penghitungan PPh pasal 21 penghasilan tidak tetap. Nah, di sini ada contohnya yaitu seorang cleaning service dengan status belum nikah dan sudah mempunyai NPWP. Penghasilannya dengan 2 juta per minggu akan diakumulasikan sebulan menjadi 8 juta ya. Perhitungan pajaknya di sini ada, jadi gaji dikali 4 minggu selama 1 bulan itu 8 juta. Terus biaya jabatannya 5%, itu ada 400 ribu. Terus penghasilan neto per bulannya itu ada 7,600 juta. Terus penghasilan neto per tahunnya nih ada 91,200 juta per tahun. Nah, di sini ada PTKP-nya setahun untuk wajib pajak tidak kawin itu 54 juta. Jadi 91,200 juta dikurang 45 juta, hasilnya itu 37,200 juta. Jadi PPh pasal 1 terutang 5% itu adalah 1,860 juta. Jadi begitu cara hitungnya. Jadi kesimpulan, PPh pasal 21 merupakan potongan pajak penghasilan bagi pegawai dan penerima penghasilan tertentu yang dihitung berdasarkan tarif progresif dengan mempertimbangkan PTKP dan status NPWP, serta dibayarkan kepada pemerintah oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan dengan potongan pajak. Dengan demikian, kesimpulan utama dari presentasi tersebut mengenai pengertian jenis subjek dan potongan pajak tarif, potongan pajak, tarif serta perhitungan PPh pasal 21. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.